Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang sering hadis ini saya kutip dalam pengajian di Rodatul Irfan. Beliau bersabda, Rasul amri al-Islam wa amruhu as-salat wa dirmatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala persoalan itu adalah Islam. Sedangkan tiang dari Islam ini adalah sholat, pilar dari Islam ini adalah sholat. Sedangkan atap pelindungnya yang menjaganya dari panas dan hujan adalah jihad fisabilillah. Islam adalah sesuatu hal yang paling pokok dalam kehidupan kita, dan Allah memerintahkan agar kita hidup dalam keislaman, mati dalam keadaan Islam, dibangkitkan oleh Allah sebagai orang muslim, dan mudah-mudahan disatukan oleh Allah di akhirat bersama orang-orang muslim. Sehingga ada yang mengucapkan doa, Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa ba'asna muslimin wa syurna ma'al muslimin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, matikanlah kami dalam keadaan Islam, bangkitkanlah kami dalam keadaan Islam, dan kumpulkanlah kami di akhirat beserta orang-orang Islam. Ayat Quran menyebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bila orang berada dalam keislaman, hidup sebagai muslim, Allah menjanjikan banyak sekali janji-janji Allah bagi orang-orang yang betul-betul memegang teguh keislaman. Dunianya akan mendapatkan kehidupan yang baik, sehingga Allah berfirman bahwa man aslama wajhahu lillah bahwa mu'minun kalau iyanahu hayatan, bagi bagian orang beragama Islam, maka kemudian Allah akan memberinya kehidupan hayatan, bagi kehidupan yang baik. Maka Allah akan memberikan kepadanya keriduannya. Orang yang beragama Islam akan diridhoi oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan di akhiratnya akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga terpenuhilah mereka yang masuk Islam itu apa yang mereka doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita yang terus
Apakah muslim ini sama dengan gelar kebangsawanan? Bapaknya Raden, ibunya Raden, itu gelar kebangsawanan. Otomatis anaknya pasti menjadi Raden. Kita mah ada yang bodoh, ada yang berat, ada yang miskin, ada yang bapaknya Raden, saya otomatis anaknya pun Raden. Apakah Islam itu seperti itu? Apakah Islam itu seperti kebangsaan, kesukuan? Bapaknya Sunda, ibunya Sunda, otomatis anaknya juga Sunda, walaupun dia tidak lahir tidak Sunda, tengah mau bahasa Sunda, tengah mau ada istiadat Sunda, tapi karena ibu bapaknya orang Sunda, otomatis anaknya pun Sunda. Apakah keislaman itu seperti itu? Karena ibu bapak kita Islam, maka teken konkret begitu otomatis ibu bapak Islam, anaknya pun Islam. Ternyata tidak demikian. Saya memiliki sebuah hadis namanya bahwa ada dua rukun yang harus ada pada diri seseorang sehingga dia disebut sebagai seorang muslim. Abu A'la al-Maududi kemudian mengutip dan beliau menyebut ini sebagai sebuah hadis, al-Islamu dinu ilmin wa amalin. Islam itu agama yang tumbuh di dalamnya ilmu dan amal. Berarti orang yang beragama Islam adalah orang yang mempunyai ilmu mengenai Islam dan mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh ilmu Islam tersebut. Al-Islamu dinu ilmin wa amalin. Maka rukun pertama dan keberagamaan Islam seseorang pertama adalah ilmu. Orang itu harus mengetahui, tidak disebut sebagai muslim kalau dia tidak mengetahui al-Islam. Yang disebut mengetahui Islam bukan berarti dia harus menjadi kiai, dia harus menjadi seorang ulama yang mengetahui Islam demikian luas, tidak. Tapi dia ada usaha, ada kegiatan, ada usaha untuk betul-betul mengetahui Islam. Sehingga seseorang muslim harus disebut muslim apabila di dalam program hidupnya dia berkeinginan untuk mengetahui apa itu Islam. Maka seorang muslim tentu di dalam hidupnya itu dia punya program keilmuan. Karena rukun agama Islam itu pertama adalah ilmu. Sehingga dalam pergerakannya itu saya bulan ini harus mengetahui Islam, sholat namanya, bacaannya. Pada bulan yang akan datang saya harus mengetahui isi daripada sholat tersebut. 3 bulan yang akan datang saya harus mengetahui apa maksud maqasid atau ruh spirit daripada sholat itu. Dalam semua persoalan keagamaan dia punya seolah-olah program keilmuan, ingin mengetahui Islam ini sebenarnya. Tetapi ternyata keislaman itu tidak hanya cukup oleh ilmu saja. Mungkin banyak orang yang mengetahui Islam, tapi karena tidak mau mengamalkan Islam, dia tidak disebut sebagai seorang muslim. Ada banyak sekali orang yang tahu mengenai Islam. Di Indonesia ada dulu Snoop Hurdronil, Van der Plas. Pada tahun 67 pada tahun 78 saya kedatangan ke pesantren seorang peneliti dari Belanda
yang sekarang menjadi guru besar juga di UIN, yaitu Profesor Dr. Carol Steinbring. Dan dia kemudian menceritakan kepada saya kitab-kitab yang sudah dia pelajari, dan dia pandai sekali berbahasa Arab. Tapi waktu saya tanyakan apa agama dia mengatakan saya tidak punya agama. Padahal pengetahuannya tentang Islam sedemikian kuat, dan dia tidak mau mengamalkan keislaman para sahabat. Maka dia tidak disebut sebagai Muslim karena pengetahuannya tidak dilengkapi oleh yang kedua, yaitu amal. Maka baru seseorang disebut Muslim. Di satu pihak dia harus berusaha untuk mengetahui apa Islam itu sebenarnya. Dia pun harus berusaha untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam ini. Hadirin rahimakumullah, maka bagi seorang Muslim dia harus terus-menerus berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam. Dimulai namanya bulan ini dalam semua persoalan. Saya ingin menata kehidupan rumah tangga saya sebagai seorang Muslim. Memahasi perumahan atau hidup berumah tangga secara Islami itu, bulan yang akan datang saya akan memulai bagaimana mendidik anak secara Islam. Bulan yang akan datang lagi bagaimana saya terus sampai seluruh ajaran Islam ini dia papai satu persatu agar bisa seluruhnya tercapai. Mungkin dalam perjuangannya itu dia belum sampai melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhannya, tetapi dia sedang mempelajari Islam dan sedang berusaha untuk melaksanakan Islam. Inilah yang disebut sebagai seorang Muslim. Walaupun mungkin pada saat meninggal belum seluruh pengetahuan Islam dia kuasai dan belum seluruh amal-amal Islam dia telah amalkan. Namun dalam hidupnya dia sedang berusaha untuk mengetahui apa itu Islam sebenarnya dan berusaha untuk mengamalkan Islam itu secara seluruhnya. Itulah yang disebut Muslim. Katakanlah kita sedang belajar Islam, mempelajari Islam, dan setiap bulan kita berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam, tapi belum seluruh pengetahuan Islam kita ketahui dan belum seluruh amal-amal Islam kita lakukan. Namun kita keburu meninggal. Insya Allah kita meninggal sekarang ini. Kita lihat pamannya seorang sahabat yang meninggal secara syahid, yaitu Hamzah. Sayyidina Hamzah, hadirin rahimakumullah, meninggal tatkala Islam belum selesai, amal-amal Islam belum terlaksana secara keseluruhannya, tapi beliau meninggal sedang berusaha mengetahui Islam dan sedang berusaha melaksanakan ajaran Islam. Orang yang dalam hidupnya sedang berusaha mempelajari Islam dan sedang berusaha mengamalkan Islam, walaupun itu belum tercapai secara keseluruhan, dia disebut sebagai seorang Muslim. Tetapi bila ada seseorang yang dalam hidupnya tidak punya keinginan untuk mengetahui apa itu Islam, dan dia pun tidak berusaha untuk mengamalkan Islam, dan kemudian dia meninggal pada saat ketehayangnya Islam, ketehayang amalkan Islam. Saya tidak mengerti kalau dia ada seseorang namanya Abdullah, dia tidak tahu, tidak ingin mengetahui Islam, juga dia tidak ingin mengamalkan Islam. Pada saat itu ada seorang yang bernama Tekokliong umpamanya, sama, dia juga tidak ingin mengetahui Islam dan tidak ingin mengamalkan Islam. Mau babarnya pada satu hari nu ieu mah Abdullah teu hayang nyaho Islam, teu hayang amalkeun Islam. Nu
Islam. Saya tidak mengerti. Kalau yang ini masuk surga karena namanya Abdullah, yang ini masuk neraka karena namanya adalah Teko. Dia nggak tahu Tekose, nggak tahu namanya. Nah ini tidak akan kembali bahwa Islam itu bukan nama, bukan keturunan, bukan, tapi rukun keberagamaan kita adalah ilmu dan amal. Hadirin rahimakumullah, inilah yang sedang kita lakukan, yaitu setiap minggu, setiap saat kita kemudian berusaha untuk mengetahui Islam secara keseluruhan, dan kemudian kita pun berusaha untuk mengamalkan Islam secara keseluruhan. Kita tidak tahu pada tahun berapa Islam telah kita ketahui, akan kita ketahui seluruhnya, dan kita pun tidak tahu pada tahun berapa seluruh amal-amal Islam kita bisa laksanakan seluruhnya. Namun itu tidak mengurangi keislaman kita, karena pada dasarnya yang disebut keislaman adalah seseorang disebut muslim bila dia berusaha untuk mengetahui Islam dan dia berusaha untuk mengamalkan Islam. Subuh ini saya ingin mengajak pada satu bagian dari Islam ini, yaitu amal. Al-Islamu dinu ilmin wa amalin, bahwa tidak benar keberagamaan seseorang tanpa amal. Hadirin rahimakumullah, istilah amal dalam Islam atau dalam literatur biasanya suka dinisbahkan kepada 3 istilah. Pertama adalah suka banyak terdengar istilah amal jaya. Yang kedua suka dikenal namanya amal ibadah. Dan yang ketiga biasanya suka dikenal istilah amal soleh. Amal jaya, amal ibadah, dan amal soleh. Amal jaya adalah, kalau kita kaji dari segi peristilahan terlebih dahulu, amal jariah itu sebenarnya lebih ditunjukkan kepada wakaf. Amal jariah itu adalah amal yang satu kali dilakukan, tetapi kebaikannya terus-menerus mengalir. Dalam hadis ini lebih banyak dikaitkan dengan wakaf. Seseorang memberikan tanahnya, dan tanahnya ini biasanya tanah itu berputar kepemilikannya. Tahun milik haji, tahun kedua milik haji ini, tahun kedua beberapa tahun kemudian pindah kepada orang ini, demikian biasanya tanah itu. Tapi bila seseorang mewakafkan tanah, maka tanah ini menjadi berhenti kepemilikannya dan dia seolah-olah menjadi milik Allah. Namanya dalam bahasa fikih disebut sebagai wakaf. Wakaf itu berhenti, atau dalam bahasa fikih lain juga disebut sebagai hubus, habs, yaitu al-habsu. Al-waqfu, al-habsu. Wakaf itu adalah menahan si hartanya itu, si tanahnya itu ditahan kepemilikannya, tidak berubah-ubah lagi, berhenti kepemilikannya, menjadi wakaf, menjadi seolah-olah milik Allah, dan kemudian yang diambil dari tanah itu adalah pemanfaatannya. Ganjarannya akan terus-menerus mengalir sepanjang tanah itu ada di muka bumi ini, dan itu sampai hari kiamat. Nah, ini sesuatu amal yang sangat dianjurkan oleh Islam. Dan di Mesir sebagai salah satu contoh, hampir separuh dari tanah Mesir adalah merupakan wakaf. Jadi tanah itu milik Al-Azhar, tanah itu. Dan kalau di Mesir itu hanya 2 biasanya,
wakaf itu hanya untuk Al-Azhar dan untuk kuburan, makbaroh namanya, atau matfan. Jadi ada wakaf untuk Al-Azhar, dan karena terlalu besarnya Al-Azhar sehingga setengah negara seolah-olah milik, tanahnya itu milik Al-Azhar, milik pesantren, maka terpaksa dibuat sebuah kementerian, yang kementerian ini khusus mengurus wakaf Al-Azhar itu, namanya Wizaratul Awqaf wa Syu'unil Azhar. Tatkala kemudian negara kemudian, maka hadirin rahimakumullah, negara sampai pinjam kepada Al-Azhar untuk perang, untuk apa-apa, karena kekayaan Al-Azhar demikian. Dan mana ini adalah dari wakaf. Wakafnya sejak ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu terus, karena Al-Azhar itu umurnya sudah 1000 tahun, itu terus menerus ditambah setiap raja memberi, setiap orang kaya memberi, dan sekarang sudah sedemikian besarnya. Indonesia dulu juga banyak sekali wakaf ini, dan diusahakan untuk ini tidak hilang, dan sekarang berkembang. Ada yang disebut dengan wakaf uang. Kita menyimpan uang di Baitul Mal wa Tamil, dan uangnya ini kemudian dipakai dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, keuntungannya dimasukkan ke Baitul Mal wa Tamil, dan itulah yang dipakai untuk kebaikan, sedangkan modalnya tetap tidak berubah-ubah, namanya wakaf keuangan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Persyaratan dan lain-lain sebagainya dari wakaf ini hampir seluruh umat Islam sudah mengetahui. Istilah amal yang kedua adalah yang disebut dengan amal ibadah. Amal ibadah ini adalah semua kegiatan yang kemudian membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam bidang fikih amal ibadah lebih banyak ditujukan kepada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kitab fikih masuk dalam ruku pertama dan 4 ruku fikih: ruku ibadah, ruku munakahah, ruku muamalah, dan ruku jinayah. Dan perlu hadirin rahimakumullah, tatkala Napoleon melihat Mesir dan kemudian melihat sistem fikih dan Mesir ini dari umat Islam yang ada 4 ruku gitu, kemudian membawanya ke Prancis dan membuat undang-undang yang dibuat oleh Napoleon itu dengan istilah kode penal. Dan kode penal ini kemudian diadopsi lagi oleh Belanda. Dan Belanda ini kemudian membuat hukum perdatanya seperti fikih kita, ada dibagi 4 bagian: pan personen, pan peryari, pan perbintenisen, dan pan saken. Ada rukun muamalah, rukun munakadah. Itu adopsi dari baru ke Belanda, dibawa ke mana? Ke Indonesia, diterapkan di mana? Di Indonesia ini perputaran seperti itu biasa. Tapi ini harus menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa kemajuan berpikir umat Islam dan menata hukum umat Islam itu sudah lebih dahulu ketimbang hukum-hukum di Barat. Ini istilah kemudian ada rukun ibadah, itu adalah merupakan seperempat dari fikih, dimulai dari taharah sampai dengan haji. Persyaratan diterimanya amal ibadah ada 2. Satu adalah kalau amal ibadah itu amal baru diterima bila amal ibadah ini berdasarkan niat yang ikhlas.
Yang kedua, amal ibadah baru diterima bila dia tiba mengikuti contoh Rasul. Jadi persyaratan amal ibadah diterima oleh Allah adalah pertama adalah ikhlas, niatnya innamal a'malu binniyat. Yang kedua ittiba. Ya, amal ibadah itu kalau sholat harus sesuai dengan contoh Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau naik haji harus sama dengan contoh Rasul. Khudhu anni manasikakum. Nah, yang ketiga istilah amal itu adalah amal sholih. Amal sholih itu lebih umum lagi, termasuk di dalamnya adalah amal jariah dan amal ibadah. Untuk persyaratan diterimanya amal sholih di luar ibadah, di luar amal ibadah itu ada dua. Pertama, dia harus ikhlas. Amal ibadah, amal sholih baru diterima bila betul ikhlas. Yang kedua, amal sholih bila bisa diterima bila dia sesuai dengan ilmu pengetahuan, bukan ittiba dengan sunnah Rasul, tapi kalau amal sholih sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, saya ingin menolong seorang yang sakit, maka itu termasuk amal sholih. Persyaratan pertamanya adalah saya harus ikhlas menolong dia itu. Yang kedua, menolong dia itu harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kita naon geuning nate. Oh, imah geuning nate tipas cek ilmu pengetahuan, tipas itu obatnya begini. Baru amal itu disebut amal sholih. Tapi lamun aya jelema nu geuning, kuring arek amal sholih arek nyageukeun atau mubaran anu geuning. Saya ikhlas, sudah terpenuhi rukun pertama. Kurang teh dibere tek memang tek seueur kita mah naon atau kayu sakitu tanya teh obat naon jelema maneh lamun nyekel wae kitu kieu maneh jadi cager kana teh. Itu kita masuk amal sholih. Kenapa? Dia betul-betul ikhlas, tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin membuat masjid. Itu amal sholih. Saya membuatnya secara ikhlas, sudah terpenuhi niat pertamanya ikhlas. Dan pengen bangunan nanti tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan akar saminggu guys. Ruk tidak sesuai dengan amal sholih. Saya membuat pendidikan namanya itu adalah amal sholih, dan saya ikhlas membuat pendidikan, tapi kedua sesuai dengan aturan pendidikan itu tidak disebut sebagai amal sholih. Jadi kalau untuk amal sholih persyaratannya pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, persis seperti seekor gajah anu HP-HPan ngurus budak orok, ya, orok di HP-keun ka gajah nempok, si orok tadi teh dicong-cong leungit, si gajahna ikhlas, aduh karunya ieu budak dicong-cong naon leungit, kudu disalametkeun di budak teh, dina dicong-cong leungit digebuk ku naonana, betulah wena dah cek gajah mah meureun lamun aya leungit kana awak teh digebuk ku naonana, betulah wena eta orok teh main atuh. Orang yang mau menolong, umpamanya mau beramal soleh, tapi tidak berdasar kepada ilmu pengetahuan, maka itu tidak disebut sebagai amal soleh. Subuh ini saya akan terlebih dahulu menceritakan hikmah atau keuntungan
dari mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakan seluruh amal-amal soleh. Pada ini akan datang mungkin saya akan menceritakan mengenai bagaimana busuknya, bagaimana jeleknya, bagaimana kotornya dosa dan maksiat. Pada subuh ini saya menceritakan bagaimana indahnya amal-amal soleh. Pada subuh minggu yang akan datang, insya Allah saya akan menceritakan bagaimana jeleknya dosa. Sehingga mudah-mudahan amal soleh banyak kita lakukan dan dosa semaksimal mungkin akan kita tinggalkan. Hikmah keuntungan dari mengerjakan amal soleh. Ayat terakhir saya ingat. Belum? Masuk. Selama ini sudah ini. Tadi kan pada hari ini ada telepon kemarin ada seorang juru dakwah dari Yordan yang akan melihat pengajian kita keangsu gitu. Kalau cara dalam agama, dia pengajian kurang teh keangsu ke Yordan. Ada saya sedikit menceritakan, Nabi pernah berkata, siapa orang yang paling baik di antara kamu sekalian? Siapa orang yang paling baik menurut Allah? Para sahabat kemudian berkata, ya orang yang paling baik menurut Gusti Allah Nabi katanya. Nabi kemudian mengatakan tidak. Nabi itu wajar-wajar saja dia menjadi orang baik karena dia diangkat Nabi, wahyu datang melalui dirinya, wajar kalau dia baik. Kira-kira siapa yang disebut baik oleh Allah? Para sahabat mengatakan kalau bukan Nabi, ya para sahabat. Pede itu para sahabat yang orang dari rumah kamu semua. Kata Nabi tidak juga. Kamu wajar saja orang menjadi orang yang baik. Kenapa? Kamu mengalami masa turunnya wahyu, bergaul dengan Nabi kamu. Kamu tahu juga bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya. Al-Quran pun diturunkan dalam bahasa kamu yang kamu mudah memahaminya. Para sahabat kemudian mengatakan, sahabat kenal Rasul aslinya Nabi lain, sahabat lain. Maka Nabi mengatakan orang yang paling baik di antara kamu itu adalah orang yang akan datang nanti. Dia tidak mengalami masa Nabi, tidak mengetahui bahasa Arab, kulitnya tidak sama dengan kita, ilmunya mungkin paralek, mancung cara Arab, tapi dia menerima Islam. Sebuah keanehan, orang Arab dekat jeung Nabi loba anu teu narima Islam, betul jelema anu jauh di Nabi tidak tahu bahasanya, tidak mengalami masa Nabi, tiba-tiba dia menerima Islam. Inilah orang yang paling baik. Ini yang kemudian menjadi kebanggaan sebenarnya seperti bagi bangsa Indonesia. Kulit besar lain Arab, bahasa Arab tepati ngerti terus ngaji tahunan oke karena bahasa Arab teh desel walat anak wawalat anta pador piton budak saya dan budak manis sini tengah jalan gitu bahasa Arab walat anak wawalat anta pador piton budewek diteke ku anak dihada wa dihada diteke yang siku dihada kan tapi bayangkan bagaimana orang Indonesia ini kemudian secara cepat menerima keislaman dalam berapa tahun, dan ternyata hadirin rahimakumullah bangsa Indonesia
besar beragama Islam di dunia. Jumlah kita terkena yang beragama Islam 250 juta, dan tidak ada sebuah negara pun yang jumlah penduduknya 250 juta beragama Islam. Inilah Indonesia. Sehingga dalam sebuah organisasi sisi Islam dunia dimanapun, pasti bangsa Indonesia harus masuk di dalamnya, karena 1/6 umat Islam ini adalah bangsa Indonesia. Umat Islam ini 1.500.000.000 juta, dan umat Islam di Indonesia katakanlah kalau 250 juta berarti sekitar 1/6-nya. 1/6 berarti 16% umat Islam ini adalah bangsa Indonesia. Dan di dalam pelaksanaan keagamaannya ini sangat membanggakan, di mana kemudian ada sebuah adabiyun Islam teh ayeuna mah kumaha bae kaislaman bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kaislaman halus, insyaallah kaislaman sadunya hadeda panggolan teh bangsa Indonesia negara Islam. Lamun dipersempit deui Islam di Indonesia di mana nu bakal nangtukeun kaislaman Indonesia Islam di Jawa, sebab itu baru limbahnya. Jadi sa Indonesia kumaha ya pulau Jawa, ari pulau Jawa kumaha anu panghalus-halus agama teh di pulau Jawa mah cenah Jawa Barat, Jawa Barat, Sukabumi, Cisaat. Di Sukabumi teh naon? Jadi rodatul hilman teh Israel anu gitu. Aduh cenah ye. Sakali bersin mana Cisaat bisa influenza misalnya, bisa bersin ya, bisa influenza. Ini alhamdulillah kita sudah kemudian mendapatkan penilaian-penilaian yang baik, dan insyaallah dulu yang selalu jadi contoh itu adalah Arab. Sekarang ada pergeseran beberapa saat, kemudian Turki sekarang menjadi contoh keberagamaan, dan insyaallah Indonesia sekarang juga menjadi contoh moderasi, pertengahan, contoh Islam yang wasaton, dan bagaimana di Indonesia ini toleransi. Sebab negara Indonesia ini sebuah negara yang aneh, sakabe agama gede aya jero. Ya, Hindu, Buddha, Islam, Kristen ada di dalam. Keislamannya dimimiti nawan mazhab ieu aya, mazhab ieu aya, mazhab ieu aya, mazhab ieu aya. Nah, ini tidak terjadi di negara lain. Mesir hanya ada 2 agama, yaitu Kristen dan Islam. India hanya 2 agama, Islam dan Hindu. Ya, di kita mah seluruh agama ada. Mazhabnya Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Hambali, ada Sukabumi malah ada mazhab Patahi, mazhab Abahi, mazhab non Abahi teh mana eta lamun carana pelangi teh naon pelangi teh atuh diri teh koning lain beureum lain hejo koningna aya beureumna ada. Itu kira-kira mazhab kadung. Alhamdulillah itu menggambarkan, dan inilah mungkin keindahan yang ada dan itu insyaallah kalau hadir sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk dakwah di kita. Hadir pada hari ini juga alhamdulillah ada Ustaz Fajar. Ustaz Fajar ini minantukna papapin teh putrana man Dadun Cibadak teh Dadun putra mangkapin dari beri putra, kemudian punya minantu Ustaz Fajar ya, dan beliau punya pesantren
doktor dari Al-Azhar yaitu Saudara Rahmat. Banyak nih yang lagi itu kan di mana arek naon karena keilmuan ayah Dokter Rahmat ini ada dari segi pengorganisasian, ada Pak Mustafa dari segi ada banyak sekali insya Allah, dan itu merupakan kegembiraan bagi kita sekalian. Dan saya tahu di Rodotul hari ini kader milih seperti tadi itu banyak sekali. Dari NU saya kira banyak, dari Muhammadiyah juga ada, dari Persis juga hadir, di Pembaru oke ayah di Ahmadiyah oke Mari kita teruskan. Bagi mereka yang melaksanakan amal soleh akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mereka itu ternyata amal saleh dan bapak-bapak ibu sekalian akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Lamun urang ditanya bupati maka bebas sa kabupaten. Lamun urang ditanya gubernur maka kita akan lawanan sa provinsi. Kalau kita ditanya presiden maka kita akan senang se-Indonesia. Kalau kita ditanya Gusti Allah, ya bisa pintunya bukan hanya pintunya saja, karena kuasa Allah bukan hanya pintunya, tapi juga pilahkan senang di dunia dan di akhirat. Kemudian akan menerima bila kita banyak mengerjakan amal soleh, akan menerima kehidupan yang baik. Dagang bakal halus, tani, apa-apa pun yang kita kerjakan, jadi pegawai pun akan menjadi pegawai yang baik. Hidupnya itu Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melaksanakan amal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan menghidupkannya dalam kehidupan yang baik dan akan membalasnya dengan pembalasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kalau ada pertanyaan kenapa kehidupan bangsa Indonesia atau kehidupan umat Islam belum berkehidupan yang memenuhi istilah hayatan thayyibah, berarti ini sebagai akibat masih banyaknya amal-amal soleh yang belum kita kerjakan. Bila amal soleh banyak kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bagi mereka yang banyak melakukan amal-amal saleh, Allah akan memberikannya pahala yang besar. Sebagaimana yang sering kita baca, illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bila mereka banyak melakukan amal-amal saleh, maka akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi. Dalam surat An-Nur ayat 55 Allah berjanji, dan ini adalah janji Allah, bukan janji pejabat, bukan janji anggota, calon anggota dewan, bukan janji politik, tapi janji Allah yang innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji, wa'adallahu alladziina aamanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Jadi
dia beriman dan melakukan amal saleh, Allah menjadikannya layak taklifanahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim, menjadikannya sebagai penguasa di muka bumi seperti umat Islam pernah dulu berkuasa di muka bumi. Bahwa panjang sekali ayat ini, wa yubaddilannahu min ba'di khawfihim amna. Wa anallahu alladzi amana minkum wa amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa yubaddilannahu min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ada janji-janji Allah terhadap mereka yang beriman dan mereka yang melakukan amal-amal saleh. Yang kelima, bila orang melakukan amal saleh, maka diampuni dosanya. Orang melakukan amal saleh, wa'ad bi'is haji'atal hasanatan buha. Orang melakukan kejahatan, kejelekan, kemudian diikuti kejelekannya dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus kejahatan atau kejelekan tersebut. Karena Allah sangat menerima sekali kebaikan manusia, dan manusia pun sebenarnya begitu. Suami yang pulang ke lapor malam, terus begitu umpama tidak disiapkan anak agama kayak para pantong guna. Si suaminya ngerti meme muka pantot itu dibuka lain sila gelap nanti naon gende diasup gende sate gelap itu gende. Jadi laki-laki beragam sila naon gelap sate gelap karek napot yang naponawan apa sih sebenarnya kata santri ketika Nabi Sallam nanti wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanah tetap buha, ikuti kejelekan kamu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus orang yang, tapi bukan berarti beri kita